Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kita pagi hari ini belajar lagi ya, dan belajar terus. Ini gimana supaya warnanya balik lagi ke gelap ya? Karena warna terang ini atau nggak bisa baca? Bisa baca nggak? Bisa juga ya? Nampak? Masya Allah. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita ada enggak hal-hal yang mendadak atau hal-hal yang tiba-tiba datang gitu? Ada? Ada hal-hal yang enggak pernah kita bisa prediksi. Paham kira-kira maksud saya? Contoh, kita sewa rumah. Habis itu yang punya rumah bilang, saya tidak mau sewakan lagi. Mau tak mau kita beli. Bukan, mau tak mau dia harus kita harus beli. Sedangkan mungkin saat itu kita belum pegang uangnya. Nah, abang kakak ayah bunda, saat itu gitu ya, bukan saat ini. Saat kita lagi kena uji dengan kondisi gitu, apa yang kita perlukan? Duit gitu. Nangis dulu ya, nangis. Terus bentang sejadah, baca Al-Fatihah. Kalau saya ditanya sama kakak, saya posisinya letakkan gini. Posisinya saya letakkan di tangan gini. Jadi kalau saya lepas, ya silaja pindah ya pindah aja gitu. Kalau pribadi. Tapi kadang-kadang untuk dakwah nih, kita berhadapan dengan yang mungkin orang yang beda sama kita, beda akidah sama kita. Nah, saat itulah kita perlu doa, perlu nangis, perlu memantaskan diri. Kalau saya sebagai, tadi saya bilang pimpinan, udah lepas tangan gitu. Ini mau, Masya Allah, ini dari Budapest, Hungaria. Budapest itu Hungaria kalau nggak salah. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi Allah. Nah, hari ini masuk juz berapa? 21. Ya. Di juz 21 ini kita belajar surat Al-Ankabut 29 ayat 52. Jadi tadi pas saya lihat ayat ini, kafa billahi baini wa bainakum, cukuplah bagi kami Allah
Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Kalau bahas ini nih abang kakak, saya lah pribadi ya, kadang-kadang mau angkat tangan tuh, kalau teringat-ingat dosa tuh malu rasanya, betul gak? Kita ini kan bikin dosa hampir tiap saat ya, tiap detik, tiap waktu. Itulah ngapa saya pun mengingatkan diri saya juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan nilai-nilai itu bisa tersampaikan ke tim-tim di bawah, terduplikasikan juga bahwasanya sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, kita niatkan untuk menebus dosa masa lalu. Kafa billahi baini wa bainakum, ini punya dua mata pisau gitu ya. Cukuplah Allah menjadi saksi, atau memang tempat curhat terbaik itu hanya Allah. Kalau kita curhat yang baik-baik di sosmed, orang malah dengki ada. Kita curhat yang jelek-jelek atau musibah, masalah, orang malah bahagia, bersyukur. Maka yang paling pas dan paling enak tuh minta doa memang. Mohon doanya dari abang kakak gitu ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Termasuk minta doa juga dari abang kakak untuk kantor pimpinan ya. Minta tolong didoakan. Semoga Allah takdirkan yang terbaik menurut Allah. Nah, itu ya. Enak ya doanya gitu ya. Sip lah. Yang terbaik menurut Allah. Apa nanti ya terserah Allah gitu lah. Ya apapun itu terserah Allah. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mungkin abang kakak nebak-nebak ya bisanya, berprasangka bisanya. Makanya pagi ini saya pun belajar juga untuk merilis gitu ya, melepas, atau mungkin berpikir dari sudut pandangnya Allah. Allah mau apa? Ya udah kita. Saya secara pribadi terus terang gitu ya, enggak terlalu gimana-gimana gitu. Kalau diambil, ambillah. Kalau memang harusnya dibalikkan, balikkan. Kalau memang tanda kutip terusir, ya saya dengan ya udah. Tapi ikhtiar, proses harus kita jalani abang kakak. Nggak usah juga kita pertahankan. Wah ini punya saya. Nggak. Bagi saya ini bagian dari cerita gitu ya. Karena udah sering saya ngalamin abang kakak, ini terutama untuk internal ya. Saya udah sering ngalamin. Semakin saya genggam kuat-kuat, lepas. Tapi saat hati ini sudah rilis, terserah engkau ya Allah. Kau mau ambil ini punya engkau. Ini rumah-rumahmu, bukan rumahku. Maka tadi saya bilang, bedakan ini kepentingan dakwah atau kepentingan pribadi. Kalau untuk pribadi, saya tak ada akan fight. Sereceh itu, saya ikutin ya alurnya. Paling tinggi, minta doa. Ya kan? Merasa memiliki itu awal kehancuran. Merasa memiliki itu awal kekecewaan. Termasuk abang kakak dalam keluarga, suami, istri. Ya rilis aja. Ini kan kalau kita kayak gini nih capek. Barang ini ringan, tapi ketika kita merasa memiliki, ini yang bikin berat. Maka saat udah tidak mampu pegang, apa yang bisa kita lakukan? Lepas sudah. Itu kenapa saya sering ngajarkan kalimat Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah sayang kita. Ya kan gini, misal contoh kayak rumah itu kan nanti digunakan untuk Allah. Maka yang tanda kutip ya sebenarnya bertanggung jawab untuk mikirkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya kalau antum tanya di lubuk hati, saya betul-betul gini posisi. Anak, suami, istri, apalagi rumah, kendaraan, mobil. Ada yang hijrah riba, rumahnya udah KPR, dia udah nggak mau bayar, maka disita. Ya rilis, lepas sudah. Kalau malu bilang kontrak, bilang aja sewa. Abang kakak, saya dari 2012 sampai detik ini masih sewa rumah. Agak bagus ya sewa ya. Kontraktor abang kakak. Keren gak kontraktor? Malu? Enggak, saya sering ceritakan. Dan saya bayar sendiri kontrakan itu. Nggak mau saya dibayarkan Baitul Mal. Saya bisa instruksikan. Adam ini kan guru saya kan. Tinggal saya bilang. Betul nggak? Jadi waktu beliau jadi ustadz, saya anak muridnya gitu. Yang pegang kunci brankas, yang pegang token, ada. Saya mana ada pegang duit. Di Munzalan ini kan ada Baitul Mal. Duit itu di rumah harta itu. Yang lebih tahu duit, isi duit beliau. Terus saya bilang, tolong bayarkan rumah kontrakan saya gitu. Kira-kira berani gak? Adam bilang, oh nanti Kiai saya rapatkan dulu gitu. Musyawarah BOD dulu gitu. Saya yakin insya Allah keluar. Keluar gak? Duit itu 10 juta setahun. Atau diskusi dulu kan. Tapi saya bilang jangan. Biarlah saya bayar sendiri. Ada kok duit saya insya Allah. Barang-barang yang ada di Munzalan ini abang kakak, kalau misalnya abang kakak nengok mobil, nengok motor, itu ditulis loh, dikasih stiker. Ini motor wakaf, ini mobil wakaf. BPKB-nya, STNK-nya abang kakak lihat tulisannya Masjid Kapal Munzalan, dimiliki oleh masjid, bukan milik personal. Kenapa begitu ayaman? Menghindari fitnah. Satu. Yang kedua, menjadi uswah. Bahwasanya yang pemilik dari semua ini, gini kan, antum buka ya. Ini untuk di internal. Wa annal masajida lillah. Jadi rumah depan tuh punya Allah. Hati kita harus tetap mantap. Ikhtiar tetap bikin video. Saya kan nyontohkan sama antum. Subuh-subuh saya bikin video. Sebelum sholat tadi saya itu, sebelum sholat subuh. Waktu antara jadi saya pilih timingnya tuh sebelum antara azan dengan iqomah. Karena waktu itu waktu mustajab. Saya udah selesai sholat sunnah kan, udah mandi, udah full dress. Bikin video lah saya bilang, minta doa sama Allah. Kenapa? Saya yakin sekali itu waktu mustajab. Dan saya minta doa. Dalam kalimat saya itu minta doa dari abang kakak. Semoga Allah kasih takdir yang terbaik. Semoga Allah mudahkan ini jadi milik masjid. Ada yang dapat video saya tadi? Dengarkan kalimat per kalimatnya. Antum belajar gimana caranya menceritakan. Sampai suatu saat saya mati, ya kan? Antum tahu cara mengkomunikasikan ini kepada orang lain. Lihat, coba belajar dari video itu. Kata-katanya, transkrip tuh. Itu kayak wasiat. Ya kan? Bagaimana cara saya ngomong, gimana kata-katanya, tuh coba pelajari. Saya belum buka dia, mohon maaf, belum buka WA. Beberapa sempat saya lihat sekilas, beberapa ini saya belum lihat isi WA-nya, tapi mudah-mudahan ada berita bahagia habis ini. Abang kakak yang kemarin datang ke saya cerita rumahnya mau disita, coba lepaskan. Rilis saja. Mana tahu Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Saya ingat dulu guru saya pernah cerita tentang satpam. Pernah dengar cerita ini kan? Itu cerita lama sekali sih.
Asli lama sekali. Jadi satpam ini punya anak 2. Istrinya lagi hamil anak ketiga. Rumah sempit. Rumahnya sempit. Kalau lahirlah anak ketiga nih, nggak tahu dah anak ditempatkan di mana. Ini rumah-rumah yang RSSSS tuh loh. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah sekali selonjor. Untuk luruskan kaki gitu tuh susah. Namanya juga RSSSS. Jadi abang kakak saat itu dia berdoa, istrinya ngajak, "Bang." Nah, ini kalimat istri ya. Para istri yang dengar atau yang sedang halu nak cari suami gitu ya, kan ada nih yang lagi, "Hi kids, this is your mom." Tapi your dad nggak tahu di mana, mungkin sedang dad juga gitu ya. Kan ada nih yang udah halu gitu nak jadi ibu gitu loh, tapi suami belum ada gitu. Tapi nggak apa-apa lah. "Hi kids, this is your mom." Tapi your dad, mami pun nggak tahu kids lagi di mana misalnya gitu. Lagi rame kan penutup 2023 kemarin gitu. Jadi sampai mana tadi? Hi kids. Oh, para istri. Istrinya bilang gini, "Bang, kita tahajud yuk." Wah, keren gak? Keren. Istrinya ngajak kayak mulai ngajak tahajud. Tapi nanti yang mimpin doa saya, kata istri. "Janganlah," kata suaminya, "saya yang mimpin." Akhirnya istrinya ngomong lah, doa mimpin, dia mimpin. Udah selesai tahajud, istrinya bilang gini, "Ya Allah, ini anak udah mau lahir. Ini rumah sempit sekali ya Allah, tak cukup. Cuma adalah caranya supaya nanti kau bisa kasih kami rumah yang lebih baik dari ini." Suaminya tuh lemes gitu. Soalnya lah berdoa iya gak, komplain iya gak gitu kan. Terus suaminya tinggal bilang, "Amin ya Allah, doa saya sama kayak doa istri saya gitu." Saya pun tak tahu ya Allah mau gimana. Dah beres. Akhirnya si istri beraktivitas lah seperti biasa. Suaminya ini Allah kasih hidayah gitu, terus sholat ya. Sampai akhirnya dia izin sama bosnya, bukan bos yang paling tinggi kan ada ya, dia kayak kepalanya gitulah, head of security-nya bilang, "Boleh gak saya minta izin? Saya minta izin tidak ikut shift malam. Saya shift pagi aja, karena malam saya mau tahajud sama istri saya." Wah, so sweet banget ya. Akhirnya diizinkan. Seminggu tuh dia tidak ikut shift malam, namanya satpam kan biasa ada malam. Nah dia ikut shift siang sama shift pagi. Sampai akhirnya tiba-tiba 1 minggu udah berlalu, dia kena panggil sama bos besar. Kawan-kawannya nakut-nakutkan, "Bro, lu dipanggil sama bos." Namanya orang kecil kena panggil bos, apa rasanya kan? Alah, salah tuh saya ini kan gitu. Misalnya kayak Bang Zul gitu, tiba-tiba kena panggil sama Allah SWT gitu. Oh enggak, ya salah. Belum ya Bang Zul ya, jangan ya. Jadi dipanggil lah dia nih. Terus teman-temannya nakut-nakutkan, "Pasti ada salah lu bro." Waduh, apa salah saya ya, kata. Namanya orang kecil kan, sejuk hatinya. Akhirnya dia ngadap bos. Begitu masuk nih, buka pintu, ketok pintu. "Oh," kata bosnya, di kursi besarnya tuh kan, "Jadi kamu nih orangnya," kata bos. Waduh, "Iya pak." Tak berani duduk kawan kan. Duduk sini. "Jadi kamu orangnya, kok berani-beraninya kamu, bisa-bisanya kamu. Kamu tahu gak salah kamu?" Wah, namanya bos. "Ya gak tahu pak." "Kenapa saya panggil ke sini?" "Gak tahu." Dia udah gemetar, udah keringat dingin kawan, kena panggil, kena marah, kena bentak.
mulai hari ini katanya kamu nggak boleh lagi jaga dan kerja di kantor saya. Langsung nangis. Wah, kena pecat. Saya dapat laporan, kamu ngerubah shift katanya. Harusnya kamu shiftnya malam, kamu kok minta shift siang. Bisa-bisanya kamu ngerubah shift ini. Wah, makin roboh lah kawan. Saat si security ini nangis sesenggukan, nangis seduh-seduh, berpikir, ya Allah, dalam hati ini, saya kemarin tahajud minta rumah yang lebih besar. Ini kalau Allah pecat, mau pindah kemana gitu loh. Mudah-mudahan cerita ini jadi tambahan semangat untuk kawan-kawan, terutama tim di internal. Gimana cara saya melihat kejadian, apapun itu. Ada sebagian yang sudah pernah dengar, kayak kita udah pernah dengar belum? Sebagian udah. Akhirnya si security ini bilang, Allah kok tega banget, gini-gini amat gitu, nggak pernah tahajud, sekalinya tahajud langsung kena pecat. Nangislah dia, nangis, ya kan? Cemana nih lahiran, cemana nih anak, lagi nangis sesenggukan, bosnya ketawa, wah, ketawa gitu. Terus dia angkat kepala, Pak, Bapak seneng ya saya susah, Bapak seneng ya dengan permasalahan saya. Yang kata beliau, kamu serius amat. Lah, maksud Bapak gimana? Saya berapa hari ini tahajud Pak, saya izin tuh bukan maksiat Pak, saya ganti shift itu. Dia bela diri lah, kan klarifikasi biasa. Saya tuh tahajud Pak, saya qiyamul lail tuh mau minta istri saya mau lahiran, rumah saya sempit Pak, nggak ada tempat. Nanti anak saya lahir mau ditempatkan di mana? Orang ini aja udah sempit, motor kadang di dalam rumah parkirnya, kan nggak ada halaman. Ini kadang pintu digeser-geser, saya kadang tidur di luar gitu. Ya kamu serius amat, kata bosnya. Saya ini mau keluar negeri, mungkin sekitar 6 bulan atau setahun lah. Saya ini bingung, siapa yang mau saya suruh untuk jagain rumah saya. Nah, ada yang laporan, ada satpam katanya kamu tahajud, bangun malam, jagain istri kamu. Ya udah, saya pilih kamu aja, nanti kamu deh yang tinggal di tempat saya. Terdiam dia kan. Maksudnya Pak, iya saya paham, kamu, istri kamu, anak-anak kamu bawa ke rumah saya, udah pakai tuh semua rumah. Satu aja kata bosnya, jangan kamu jual. Nangis dia. Oh gini cara Allah tuh ngasih hadiah. Jadi maksud saya antum-antum yang hari ini ada di sekeliling Munzalan, ada namanya saya menyebutnya kemarin itu everything is possible. Jadi kita kan selama ini berpikir kalau diambil itu buruk kan? Enggak gitu. Pertolongan Allah tuh suka datang tanpa skenario, tanpa konsep. Betul-betul demi Allah, suka-suka Allah aja. Karena yang gerakkan hati orang, yang gerakkan hati manusia Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kasih antum ayat hari ini, wa annal masajida. Al masajid ini memang masjidnya, tapi situ kan masjid juga. Betul enggak? Kalau udah penuh safnya, situ kan dipakai sholat juga, dipakai untuk dapurnya masjid. Lillah, punya Allah. Pasti nanti Allah Rabbul Alamin yang berkuasa. Selama kita mantaskan diri, selama kita sujud nangis, betul gak? Antum percaya gak? Surat 72, surat Jin ayat 18 nih. Wa annal masajida lillah. Lepaskan apa kakak?
Apa? Anak, pasangan, suami, istri, keluarga, bisnis, usaha. Dunia belum berakhir. Kecuali kita mati gitu, itu baru habis, selesai. Ikhtiar tetap wajib, memantaskan diri wajib, bangun malam, ya kan? Bangun hubungan yang baik. Yang kata kita punya kita tuh betul-betul punya kita tak? Bukan, punya dia. Itu kenapa saya ngajarkan sama abang kakak, jangan pernah merasa memiliki ilmu. Ada teman saya pintar, cerdas, S3, doktor, orang tahu dia nih cerdas. Allah uji pakai apa? Kanker otak. Kepintaran tuh di mana? Sini kan? Tapi Allah uji dengan otaknya. Di situ servernya. Tahu? Kayak hard disk tuh apa, defragment gitu, bad sector, hilang semua memori. Jangankan orang lain, diri sendiri aja dia gak ingat aku siapa. Teman-temannya lah, pasangannya lah mengingatkan dia gitu, kau ini namanya ini si fulan si fulan. Padahal dulu masya Allah tabarakallah. Nah, buat abang kakak yang hari ini punya tanah, katanya punya rumah, katanya punya motor, katanya punya bisnis, katanya punya kecerdasan, punya kepintaran, hati-hati, itu punya Allah. Salah-salah rasa bisa binasa. Coba diulang, catat tuh. Salah-salah rasa bisa binasa, atau salah rasa bisa binasa. Oh. Salah rasa bisa binasa. Maksudnya apa? Rasa memiliki. Lu punya saya. Nggak ada gitu cara berpikirnya. Maka tadi malam pas kita Zoom tuh saya diam ya. Saya dengarkan loh dari awal sampai akhir kita Zoom, kita ngobrol apa tuh saya dengarkan. Saya mau tahu gimana cara berpikir orang-orang saya yang katanya udah ikut SMK tiap hari. Quote by quote saya dengarkan. Oh udah tak paham lagi. Makanya pagi ini saya bikinkan video tuh, kasih contoh sama kita semua. Begini caranya nyikap itu. Paham gak kita? Coba dengarkan video saya. Ketika ada rasa memiliki, itulah pintu kaca. Habis. Tapi kalau dari awal antum ngomong tuh sudah rilis dan tidak juga playing victim gitu, merasa perlu dikasihani, tolong dong kasihani kami, itu tak ada, tetap stabil ya, settle gitu, kepala tegak. Nanti pertolongan Allah saya bilang datang tanpa proses, tanpa konsep, tanpa konsep, tanpa pintu. Coba, saya mau tahu dulu, yang tadi saya bilang ya, ngerasa punya tanah, ngerasa punya ruko, ngerasa punya mobil, ngerasa punya anak, merasa punya suami, merasa punya istri, merasa punya harta, merasa punya ilmu, merasa punya jabatan, merasa punya nama baik. Salah rasa bisa. Apakah karena barang itu hilang? Bukan, karena merasa memiliki itu yang bikin kita sakit. Saya Bang Kakak, mudah-mudahan tidak bermaksud untuk sombong atau apa. Jangankan harta gitu ya. Orang pun saya letak dengan tangan terbuka. Maka di Munzalan ini biasa kalau bagi saya itu ada yang datang, ada yang pergi. FIFO, first in first out. Ada orang lama datang, ada orang lama pergi. Saya tidak akan tahan. Kan ada yang datang minta izin, Ustaz saya akan resign. Gimana menurut Ustaz?
Oh begini, begini, begini. Tapi ada yang, Ustadz saya mau resign, minta doanya. Itu berarti notification. Kan bukan minta pendapat saya lagi, udah. Dia ngasih tahu, dia keluar. Kapan berangkat? Besok Ustadz tanggal sekian. Oh selamat jalan, fi amanillah, semoga Allah mudahkan. Selesai kan? Betul gak? Kau kan bukan minta pendapat aku, minta doa. Sudah punya keputusan sendiri. Ya saya tidak akan tahan, demi Allah tidak akan saya tahan, saya rilis. Jadi abang kakak, salah rasa bisa binasa. Ulang kalimatnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya jangan sampai di hati kita ada yang lain selain Allah dan Rasul. Yang saya bilang tadi, salah rasa bisa binasa. Belajar abang kakak, usikum wa nafsi bittaqwallah. Belajar kita ngomong hari ini, ya Allah suami saya punya engkau. Bisa enggak? Ya Allah suami saya ini punya engkau. Ya Allah istri saya punya engkau. Hatinya juga termasuk seluruh tubuhnya milik engkau. Rasa yang di dalam hatinya itu milik Allah. Bisa bertahan, rasa itu bisa juga hilang, dicabut. Antum jangan merasa si paling janda ya. Jangan merasa si paling janda. Jangan juga merasa si paling duda. Jangan merasa si paling yatim. Duda-duda duren ya Pak maksudnya? Duda kemarin gitu. Atau duda keren? Keren ke kere? Keren. N-nya hilang, keren. Salah rasa bisa binasa. Jangan ngerasa antum si paling korban gitu. Suami saya menzolimi saya, dia tinggalkan saya dan anak-anak. Saya harus membesarkan anak saya sendirian. Kau tuh cuma kehilangan laki-laki, tidak kehilangan Allah. Rezekimu bukan di suamimu, rezekimu dari Allah. Kepada siapa kau meletakkan harapan selama ini? Nanti komen nih, selalu relate apa yang Ayaman sampaikan. Antum orang pertama kok yang ngomong gitu. Ayo abang kakak bilang, ya Allah, orang terdekat saya, harta saya, milik saya. Betul tak? Milik siapa? Ngapalah sakit hati? Karena ngerasa milik kita. Itu kan awal masalahnya kan. Ini otak saya nih, ini kepintaran saya nih, ini cerdas saya nih, ini milik saya semua nih. Mana ada yang milik kita? Semua lillah, milik Allah, untuk Allah. Balikkan lagi ke Allah. Dan saya kan kasih tahu, misalnya gini, saya tadi kalau membedah di videonya, saya kasih tahu tadi itu, ini milik masjid, dan kita akan kembalikan lagi kepada. Berarti kan dari masjid fungsinya untuk rumah Allah, dibalikkan lagi untuk membesarkan agama Allah. Dimanapun itu terserah Allah dan suka-suka Allah. Bisa dipahami kira-kira apa kakak? Ya, jadi ya episode-episode sedih itu memang harus dilewatin gitu. Ingat tadi security nangis dia, bapak seneng pak, saya sedih kata dia. Lah kamu kok serius banget kata dia. Pindah kawan. Tadi rumah sempit, sekarang rumahnya besar luas. Siapa tahu bos tak balik-balik. Maksudnya tinggal di luar negeri bosnya. Otak kita nih sebenarnya. Abang kakak, ayah bunda,
Orang-orang yang ditakdirkan Allah, apakah dia menipu bisnis? Apakah dia mungkin melarikan barang punya kita? Apakah dia tuh mungkin mengkhianati kita? Atau bahasa dia nikam dari belakang? Bahasanya gitu kan? Saya ditikam dari belakang Ayaman, saya ini Ayaman. Itu benar-benar dia aktornya atau ada sutradaranya lagi di atas? Ayo jawab. Dia yang nentukan atau ada sutradara di atas yang nentukan? Dia tuh cuma pemain sama kakak. Si Fulan itu, si Fulanah itu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang mungkin kita anggap menyakiti kita, memusuhi kita, mengambil hak kita, menipu, itu cuma aktor, cuma pemain, lagi acting atas perintah dan izin dari sutradara. Gimana bikin resumenya ini? Bisa dipahami tidak? Pelakor, apa lagi? Ubur-ubur, apa lagi? Labi-labi, gayung, ani-ani, apapun lagu istilahnya. Yang ada yang suaminya beli kopi tak balik-balik tuh, kena ambil sama ubur-ubur. Dia aktor atau sutradaranya? Orang yang datang menyita rumah kita, ya kan? Tiba-tiba langsung kena kasih silang, diambil, disita. Dia aktor atau sutradara? Tolong catat baik-baik. Dia hanya aktor, hanya pemain, melakukan itu atas perintah dan izin dari sutradara, dalam kurung Allah. Bisa dipotong nggak video saya ini? Ambil. Dah? Sekarang saya mau tanya, suami punya siapa? Bibir. Bibir kau, apa? Lia, Anda punya siapa Lia? Punya saya, kata dia. Enak aja mau diambil sama SPA, kata dia. Langkahi dulu mayatku. Sampai tetes liur penghabisan akan saya pertahankan. Ayo, rumah punya siapa? Bibir. Coba tepuk sebelahnya. Ini yang saya dapatkan dari hasil jerih payah saya, ya Man. Jerih payah, berkeringat mendapatkannya. Gitu dah? Kira-kira kalimatnya? Hah? Ya Allah Rabbi. Apalah arti kalimat Bismillah itu? Kenapa saya kasih nama Bismika? Dengan namamu, ya Allah. Berarti kalau namamu, aku balik nama sertifikat tanahku ini dengan namamu. Wakafkan artinya. Kujadikan rumah ini, mobil ini atas namamu ya Allah, bukan namaku lagi. Nyambung kira-kira. Tapi kalau antum mau pakai nama antum, sila, saya tidak lawan. Tidak mau. Mungkin kita beda keyakinan. Saya dengan bunda tuh pakai nama siapa? Nama ayah lah. Enggak, saya bilang, nama bunda. Enggak kan? Enggak mau. Nah lah, kita geser ya. Ada gitu sepakatnya. Kita geser. Ada dua kata tuh lah dia, andalan. Kita geser. Pasti nanti ketakutan tuh, anak cucu keturunan gimana? Tolong pikirkan. Nabi juga begini, ustadznya kaya, rumahnya mewah. Dibilang ustadz hubud dunia, ustadz suka bumi kan? Hubud dunia kan? Suka bumi. Ustadznya tak punya rumah, ngontrak. Suruh mikirkan anak istri. Ustadznya punya bisnis.
Dibilang menjual ayat-ayat Allah dengan samanan qalila. Ustadznya ceramah fokus, dapat dikasih orang amplop. Nyaman ya, dia bilang, tuh inilah nih ustadz amplop nih, hidupnya itu dari amplop ke amplop. Ayo ulang. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Semuanya milik Allah. Kita serahkan sama siapa? Ingat tadi, kalau Allah mau nolong, kalau Allah mau bantu, tanpa apa tadi? Tanpa skenario, tanpa konsep, tanpa batas, tapi ikhtiar atau sa'i sofa marwah. Kita bikin video, wajib tak? Wajib, harus tetap ngejampri orang, wajib. Namanya sofa marwah, sa'inya harus dong, betul tak? Hasil urusan dia gitu loh. Ini yang harus ditancapkan ke dalam hati. Maka tadi pas lihat, kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Udahlah rumah kena sita, percaya sama dukun, kan bobo bala tuh namanya. Kenapa mereka disebut orang pintar? Yang datang kan orang bobo. Kok bisa dia nebak-nebak masa depan? Jangankan masa depan, berapa menit ke depan yang kita tak tahu. Dari nangis tadi sampai ketawa-ketawa, katanya materinya relate aja. Baru hari inilah materinya relate. Apa? Baru hari ini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sampai kau rusak, cacat tauhidmu. Berharap pada orang kaya, berharap pada orang besar. Ustadz kasih motivasi untuk saya supaya rajin baca. Cari di kampung halaman antum orang-orang buta, tunanetra yang baca Qur'annya pakai braille. Ketemu, cari mereka. Yang saya pernah ketemu sama Ustadz Henry, kalau ditanya Ustadz, kalau Ustadz bisa ngelihat apa yang Ustadz pengen lihat, dia bilang saya pengen lihat huruf-huruf Al-Quran. Saya pernah semobil, mungkin Bang Sam udah pernah dengar cerita ini, yang mereka bergurau dalam mobil. Mata kambing, mata kambing. Bang Hen, kata si Ari, bentar lagi musim Idul Adha, banyak mata Bang Hen nanti Idul Adha. Mata apa? Mata kambing sama mata sapi. Mau oke, gitu berguraunya sesama tunanetra nih. Agak dark joke sih. Saya tak berani bergurau kayak gitu tuh. Tapi karena sesama tunanetra mereka santai ya. Saya tuh di tengah-tengah kan, mau ketawa takut dosa, mau dosa takut ketawa gitulah. Tapi mereka bergurau gitu. Bang Hen mau oke, kata dia. Ini. Akhirnya kata Bang Hen, enggak aku. Jope. Nah, Jope tuh ngapa gitu loh. Kalak matiku, rumput kata dia. Saya ketawa, takut dosa. Nanti kalau saya pakai mata sapi atau mata kambing, yang saya lihat rumput kata dia. Walah, saya bilang, saya nak ketawa. Tengok tuh. Bersyukurnya kita gitu loh. Dengan izin Allah bisa ngelihat. Mereka tuh saat itu pengen cita-citanya apa? Bisa lihat huruf-huruf Quran. Kita bisa lihat Quran kok nggak mau baca. Apa mau dibikin terbalik nanti sama Allah? Nanti di akhirat buta. Ada kan ayat Qurannya? Itu yang saya tempel di IBC itu kan Toha. Dah, itulah kira-kira apa kakak pelajarannya ya.
motivasi buat yang malas baca Quran. Ingat, ada orang yang tunanetra yang tidak bisa lihat huruf Quran. Itu jokesnya mereka. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ingat, catat 72:18 dan surat ke-29 Al-Ankabut ayat 52. Sama ayatnya. Kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Rugi dunia, rugi akhirat. Nauzubillah. Terakhir penutup, saya mau ngasih tahu sama abang kakak tips and trick. Dalam Islam ada dua hal. Sebenarnya banyak ya, cuma dalam bab ini saya mau kasih tahu sama antum, ada dua hal yang perlu antum notes dalam berdoa. Satu, lihat tempat berdoa. Contohnya nih, multazam. Tanah haram. Ya. Yang kedua, waktu antara azan iqamah. Lihat tadi, saya bikin videonya kapan? Saya bisa tak bikin video tadi malam? Waktunya tidak pas. Saya memang tunggu subuh. Di antara 5 sholat, saya pilih waktu kapan? Coba tengok video saya pertama kali. Jam berapa tuh? Sudah azan subuh kan? Tapi sudah sholat subuh belum? Belum. Dan saya mengkombinasikan dengan izin Allah 2 hal. Apa? Tempat dan waktunya. Nanti kita bahas yang mihrab itu. Ini dia. Kenapa Allah suruh kita berdoa di tanah haram? Kenapa antara azan dan iqamah disuruh doa? Kenapa waktu khotib Jumat, ya, duduk itu jangan tidur. Imam baru innal hamdalillah, hilang. Antum belajar ya semuanya ya. Kalaupun suatu saat saya sudah tidak ada di masjid ini, antum bisa ingat-ingat ini momentum. Saya bedah pagi hari ini. Tadi malam antum rapat tuh, saya diam dengarkannya. Tempat, waktu. Sore, ba'da asar, hari Jumat, pas turun hujan. Oh, itu saya incar betul kalau udah sore asar. Ya kan? Sore, asar, subuh, kayak gini nih, menjelang syuruk, mustajab nih. Kalau aku bisa kombinasikan dua-duanya, sudahlah di Masjidil Haram, di Multazam, sore, ba'da asar. Wah, ajib itu. Antara khutbah. Makanya saya ngajak STW. Antum lagi safar, lagi di atas pesawat, kan mati tuh mode handphone, mode pesawat. Kesempatan tuh berdoa. Salah satu hal yang saya suka dari safar itu, apa yang sering terbang-terbang. Kan ada berapa tuh yang nasihatin saya kan, jangan sering-sering tinggalkan pondok. Betul, saya akui itu. Tapi saya berangkat dan terbang, tidak mau tangan kosong.
roti bahagia yang dibawa berdus-dus, itulah proposal saya untuk pondok ini. Saya tidak mau proposal saya putih, hitam putih, itu tidak mau. Saya bisa beralasan, kan aku gurunya, aku datangin muridku, datangin santriku. Masa aku yang repot-repot bawa oleh-oleh? Yang paham lah, yang tidak paham yang alhamdulillah baik banget kiai, dibawain oleh-oleh terus. Otaknya tidak dipakai. Kau tak mikir, aku nyindir kau. Tapi kalaupun dia tidak terima kasih, tidak apa-apa. Memang saya yang berterima kasih, karena dia mau nerima. Bayangkan saya bawa roti dari Pontianak, ya kan? Terus pas saya datang ke Jakarta, datang kemana-mana, tidak ada yang mau terima. Maaf tidak terima. Maaf tidak terima. Cuman saya mau, sorry ya Yaman ya, kita udah tidak makan roti sekarang. Kita makan angin aja sekarang. Biar tidak gendut. Saya datang ada yang terima, justru itulah syukurnya. Jadi kalau berdoa abang kakak, ingat dua hal. Ingat tempat, ingat waktu. Kalau abang kakak bisa mengkombinasikan dua-duanya, tempat dan waktu, plus ada sesuatu yang abang kakak bawa, jangan tangan kosong. Ajib itu, dahsyat luar biasa. Gimana cara berhenti judi? Judi apa? Judi online? Kalau judi online, ganti handphone merek Nokia yang bisa nelpon sampai SMS ya, pasti berhenti. Kalau masih pakai Android, pasti judi terus. HP Nokia tuh, sama kakak, yang titit, itu HP yang paling ringan hisapnya. Nggak ada foto porno, nggak ada video porno, nggak pernah browsing kemana-mana. Android buat kerja, uninstall aplikasinya udah. Dah, itu dulu ya. Terima kasih banyak abang kakak. Nggak tahu saya dapat apa hari ini. Kalau ada relate ya kebetulan dia relate kayaknya. Memang pas untuk antum dia kayaknya. Dan hari ini memang materi hari ini ya. Oke. Mohon doanya abang kakak ya, untuk saya, istri saya, anak-anak saya, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya, semoga Allah jaga keluarga kita, rumah tangga kita, kebaikan-kebaikan kita. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Allah tutup pintu-pintu maksiat. Al-Fatihah.